3 bulan kemudian, di musim dingin di halaman rumah utama kedua, Lee Chae-yun yang keluar menggunakan pakaian musim dingin terlihat semangat karena salju telah turun dan menurutnya itu sangat seru. Di saat itu, Seona yang baru keluar rumah berkata padanya untuk kembali ke dalam karena seharusnya dia yang menikmati musim dingin duluan. Karena dirinya lah yang terlebih dulu berada di tempat ini. Di tempat yang teduh, terlihat Lee Hae yang membawa 2 gelas besar, dengan Lee Supin yang membawa makanan di piring besi. Setelah duduk, Lee Supin mulai meneguk minuman hangat yang telah disiapkan. Setelah minum beberapa teguk, Lee Supin berkata pada Lee Hae kalau ini terasa menyenangkan. Mendengarnya, Lee Hae menjawab berkata kalau ini benar-benar menyenangkan. Kim Dae yang baru datang mulai memanggil Seona yang membuat Seona yang menoleh ke arahnya kebingungan. Kim Dae berkata pada Seona untuk berjalan dengan tenang, karena jika dia berjalan seperti itu akan merusak saljunya. Saat Kim Dae berkata kalau tadi saljunya terlihat begitu indah, menumpuk rapi tanpa tersentuh, Seona yang melempar bola salju ke wajah Kim Dae berkata padanya untuk bermain. Dengan ceria, Seona dan Lee Chae-yun berkata pada Kim Dae yang dipanggil Mang Westi untuk bermain. Saat mereka terlihat ceria, Kim Dae yang diam-diam menggunakan telekinesisnya terlihat terdiam. Di saat itu juga, Kim Dae mulai melemparkan 2 bola salju yang tepat berada di wajah mereka berdua. Sambil menggunakan telekinesisnya, Kim Dae berkata pada mereka berdua yang dirinya panggil pemula untuk datang padanya, karena dirinya akan menggunakan seluruh kemampuannya. Saat Seona bertanya apa maksudnya, Kim Dae menggunakan jurus spesial Ego Blast yang membuat Seona berkata pada Kim Dae kalau itu curang. Lee Chae-yun yang melihatnya juga berkata kalau itu serangan murahan. Lee Chae-yun yang tahu tidak akan bisa menang, seketika itu juga menyerah, yang langsung diterima oleh Kim Dae. Mendengarnya membuat Seona terkejut berpikir kalau Lee Chae-yun telah mengkhianatinya. Lee Chae-yun yang sudah selamat mulai tertawa kecil berkata kalau dirinya selamat. Kim Dae yang sudah siap dengan bola saljunya berkata pada Seona untuk bersiap yang membuat Seona terkejut dengan bola salju yang disiapkan oleh Kim Dae. Beberapa saat setelah itu, Seona dirubah Kim Dae menjadi boneka salju. Sambil tertawa, Kim Dae berkata pada Lee Chae-yun untuk mencari cemilan karena dirinya lapar sekarang. Mendengarnya, Lee Chae-yun berkata siap pada Kim Dae yang dipanggil Tuan. Beberapa saat setelah itu, Lee Chae-yun berkata kalau kue coklat chipnya enak sekali. Kim Dae yang mendengar perkataannya setuju dengan apa yang Lee Chae-yun katakan. Seona yang melihat semua itu terasa diasingkan. Saat Kim Dae berkata pada Lee Chae-yun untuk meminta Lee Hae mengambilkan cemilan ini beberapa lagi, Kim Dae mulai menatap ke belakang di mana Seona mendatanginya. Seona mulai memukul Kim Dae dengan bola salju yang sebelumnya telah dibuatnya. Saat terkena serangan, Kim Dae mulai berteriak dan tidak bergerak. Melihatnya membuat Seona panik. Saat Lee Chae-yun bertanya apakah Mang Westi mati, Seona bertanya-tanya karena dirinya merasa tidak memukul Kim Dae terlalu keras. Seona berkata kalau dirinya mencampur bola saljunya dengan air. Karena hal itu, Seona panik bertanya apakah Kim Dae baik-baik saja. Saat Lee Chae-yun berkata kalau mereka telah membunuh Mang Westi, Seona yang panik pula memanggil Kim Dae yang dipanggil bro. Lee Hae yang baru datang setelah mengambil cemilan terlihat menyadari sesuatu. Lee Hae berkata kalau Kim Dae berpura-pura karena dirinya melihatnya tersenyum. Di saat itu, Kim Dae mengajak Seona dan mengulangi perkataannya saat Seona sedang panik sebelumnya. Mendengar itu membuat Seona tersentak. Saat Kim Dae berkata kalau dirinya khawatir karena Seona khawatir padanya, Seona yang mendengar ejekan Kim Dae terlihat marah. Di saat itu juga, Seona yang malu mulai mengambil bola salju dan mengisinya dengan air. Kim Dae yang melihatnya dan bercanda kalau tadi benar-benar sakit. Mendengar itu, Seona berkata pada Kim Dae untuk diam. Dalam 3 bulan setelah teror yang terakhir kali Kim Dae lakukan, mereka menikmati musim dingin. Kim Dae berpikir kalau dirinya sempat berniat melakukan teror lain. Tetapi karena Stardust sudah memiliki kekuatan yang di cerita aslinya baru akan ia miliki setelah 3 tahun, Kim Dae merasa kalau membuat teror lainnya tidak perlu untuk saat ini. Kim Dae yang merasakan perubahan Lee Hae merasa kalau dia akhirnya mulai terbuka pada mereka, walaupun hanya sedikit. Selain daripada itu, Kim Dae bersyukur karena sesuai perkiraannya, opini publik tentang dirinya berubah. Semua orang menyalahkan egoistik atas runtuhnya jembatan Seoul, dan reputasinya benar-benar hancur. Kim Dae sadar akan hal itu, karena pasti 1,2 juta
Orang yang telah menerima uangnya pasti membutuhkan tempat pelampiasan rasa bersalahnya. Dirinya sadar kalau orang-orang pasti menyalahkannya karena membuat kesepakatan teror. Dan orang-orang pastinya berpikir kalau dirinya manipulasi semua orang dan membuat mereka berpikir egoistik telah membuat mereka menjadi kaki dan tangannya. Walaupun tahu semua itu, Kim Dae-in tidak mempermasalahkannya dan merasa kalau ini lebih nyaman. Lagi pula, menjadi penjahat adalah tujuan awalnya. Dan sekarang yang tersisa hanyalah menunggu black disaster yang akan terjadi dalam waktu dekat. Seona yang mendorong Kim Dae-in berkata kalau dirinya telah menangkapnya. Kim Dae-in yang rambutnya ditarik terlihat terkejut. Saat Kim Dae-in merasa pusing, Seona yang berada di atas Kim Dae-in berkata kalau dirinya menang. Di saat itu juga, Kim Dae-in kembali menjadikan Seona boneka salju yang ditertawakan oleh Lee Chaeyeon yang melihatnya. Lee Subin mulai tertawa berkata kalau tadi seperti teriakan orang sekarat. Lee Hae-yul yang khawatir berkata pada Kim Dae-in untuk tidak bermain sekasar itu karena mereka bisa terluka nanti. Kim Dae-in yang kelelahan berkata kalau dirinya lapar, untuk itu dirinya ingin tahu makan malam apa yang akan dibuat nanti. Kim Dae-in yang merasa mereka sudah bermain lama mengusulkan untuk membuat barbeque yang langsung disetujui oleh Lee Chaeyeon. Lee Subin berkata pada mereka untuk cepat masuk jika ingin membuat barbeque karena dingin sekali di luar. Saat Seona yang terlupakan tidak bisa mengatakan apapun, Lee Hae-yul yang sadar berkata pada Kim Dae-in untuk melepaskan Seona dulu. Kim Dae-in yang mendengarnya berkata benar karena dirinya bahkan sempat melupakannya. Di tempat yang berbeda, suara alarm mulai berbunyi. Dan di sebuah laboratorium Haneun Group terlihat bangunan mulai runtuh. Dr. Kim Seon-woo yang panik berkata kalau ini tidak mungkin. Dia kebingungan dari mana semua kesalahannya dimulai. Saat salah satu peneliti memintanya untuk melarikan diri, Dr. Kim Seon-woo berkata padanya untuk melepaskannya karena dirinya tidak mungkin meninggalkan hasil penelitian seumur hidupnya. Saat Dr. Kim Seon-woo mendengar suara yang bergemuruh dengan suara yang nyaring, dia mulai menoleh dan panik. Makhluk yang tampak mengerikan itu adalah makhluk yang telah dia teliti selama ini menjadi tidak terkendali dan jauh dari harapannya. Saat peneliti lain memohon pada Dr. Kim Seon-woo untuk kabur, Dr. Kim Seon-woo yang masih tidak percaya berkata kalau Bahamut, subjek uji coba nomor 1 miliknya, yang hanyalah sebuah prototipe, tidak mungkin memiliki kesadarannya sendiri. Tetapi kenyataannya berbeda dari yang Dr. Kim Seon-woo pikir. Di gedung yang merupakan markas Asosiasi Pahlawan Korea Selatan, orang-orang yang berada di dalam terlihat panik dan sibuk. Di saat itu, seseorang mulai mendobrak pintu. Stardust bertanya pada ketua asosiasi apa yang terjadi. Ketua asosiasi berkata pada Stardust untuk melihat layar di depannya, berkata kalau itu sangat gawat. Ketua asosiasi kebingungan, dari mana datangnya makhluk mengerikan itu. Saat melihat makhluk itu, Stardust terlihat tersentak. Di sana orang-orang terlihat panik berkata pada yang lain untuk melarikan diri di saat Bahamut terus-menerus menyerang tanpa henti. Melihat sesuatu yang datang ke arahnya, seorang karyawan terlihat terkejut. Karyawan itu mulai keluar dari mobil di saat benda yang jatuh pada mobilnya membuat mobilnya hancur. Saat pria itu khawatir dengan mobilnya, karyawan lainnya berkata padanya untuk tidak mengkhawatirkan mobilnya karena yang utama sekarang adalah nyawanya. Bahamut terlihat mulai bergerak ke gedung-gedung tinggi dan mulai menghancurkan sekitarnya dengan tubuh besarnya. Lihatnya, seorang ayah yang melindungi anaknya terlihat tidak percaya dengan apa yang terjadi. Saat monster itu mulai melompat, pria itu terkejut. Di saat itu juga, Stardust berkata kalau dirinya akan berangkat sekarang juga. Memang ketua asosiasi berkata untuk tetap tenang pada Stardust karena dia tidak bisa menghadapi makhluk sebesar itu sendirian. Stardust berkata pada ketua asosiasi kalau dirinya tidak bisa diam saja karena marah. Stardust berkata pada ketua asosiasi untuk duduk saja dan memakan popcornnya. Mendengar itu membuat ketua asosiasi terkejut. Saat Stardust mendengar suara keras monster itu lagi, Stardust mulai menoleh ke layar. Stardust yang menatap ke layar melihat monster itu mulai terjatuh ke laut karena tidak dapat menyeberanginya karena jembatan telah Kim Dae-in runtuhkan sebelumnya. Bahamut terlihat tenggelam tanpa menyebabkan korban lebih banyak lagi yang membuat semua orang yang berada di sana terkejut. Suasananya langsung sepi dengan Stardust yang ketua asosiasi yang sama-sama tidak bisa berkata-kata. Saat ketua asosiasi memanggil Stardust, Stardust tersentak. Ketua asosiasi berkata padanya kalau dirinya ingin laporan lengkap ada di mejanya besok pagi. Dirinya mungkin kesal karena Stardust yang berkata padanya untuk duduk dan memakan popcorn saja. Dengan itu membuat Stardust mulai meminta maaf. Di tempat yang berbeda, seseorang benar-benar memakan popcorn. Orang itu adalah Kim Dae-in dengan Lee Subin, Lee Hae-yul, Seona, dan Lee Chaeyeon yang tampak senang dengan kemenangan mereka.
Di malam harinya, di apartemen Shinharu, di dalam apartemennya, Shinharu terlihat mencari sesuatu di internet. Dari berita tentang apakah masih ada orang bodoh yang tetap berpikir kalau egoistik adalah villain. Dia berita tentang seseorang yang berpikir kalau menerima bayaran termasuk dalam rencana egoistik. Shinharu fokus pada satu berita yang heran karena orang-orang bahkan masih mengira egoistik merupakan penjahat. Di diskusi bebas yang penulis tuliskan wajib dibaca bagi siapapun yang masih menganggap egoistik villain, dia berkomentar kalau Black Disaster Korea, makhluk yang menyerang Korea sebelumnya adalah makhluk dengan tingkat kecerdasan tertentu. Jika kesadarannya telah terbangun, diperkirakan ia dapat bergerak aktif ke berbagai arah. Dan bahkan jika 2-3 pahlawan rank S Amerika bertarung dengannya seharian penuh, masih diragukan apakah mereka bisa menang. Dan jika waktu terus berjalan dan dia mendapatkan kecerdasan, ia pasti akan menghindari kelemahannya sendiri, air, dan membunuh semua pahlawan Korea. Di komentar akhir, orang itu mulai tertawa saat status melihat orang itu berkomentar kesimpulan puji mango stick. Shinharu mulai menghela nafas. Sambil makan jeruk yang telah dia kupas, Shinharu berpikir kalau beginilah hasil akhirnya. Tapi Shinharu setuju. Nyatanya, jika egoistik tidak menghancurkan sel bridge lebih dulu, tidak akan ada manusia super di Korea yang bisa menghentikan monster itu. Beberapa saat setelah itu, di taman, Shinharu sedang melakukan jogging malam. Saat melakukan jogging, Shinharu berpikir kalau itu tidak masuk akal. Shinharu sadar kalau dirinya adalah pahlawan dan egoistik adalah penjahat. Untuk itu, Shinharu bertekad jika ada yang ingin dirinya lindungi, dirinya lah yang akan melindunginya. Di berita televisi, seorang presenter mengatakan berita selanjutnya dan membahas tentang terungkapnya eksperimen salah satu konglomerat terkemuka Korea, Haneon Group, yang menjadi penyebab insiden Black Disaster baru-baru ini, yang bahkan mengguncang dunia. Di dalam kantor pusat Haneon Group tidak ada jejak manusia di sana. Ketua Haneon Group dan Dr. Kim Seon-wo yang bertanggung jawab atas eksperimen Black Disaster menghilang bersama tim penelitinya. Kim Dae-in yang melihat berita itu senang karena akhirnya lebih damai. Tetapi selain dari Kim Dae-in, rekan yang lain terlihat tidak puas akan hal itu. Lee Ha-il yang kesal berkata kalau Haneon Group adalah orang-orang yang pantas mati dan merupakan bajingan karena telah melarikan diri. Di saat itu, Lee Soo-hui berkata kalau mereka seharusnya tidak membiarkan mereka lepas begitu saja. Saat itu, Seona berkata kalau mereka harus menangkap setiap orang yang menghancurkan semuanya. Mereka berdua yang merupakan aliansi anti kematian untuk para pejabat Haneon Group berkata kalau mereka harus membunuhnya atau dihukum mati. Bahkan jika itu harus sampai 3 generasi. Seona bertanya pada Lee Ha-il apakah dia ikut juga dalam aliansi ini. Mendengar semua perkataan mereka membuat Lee Ha-il terdiam. Kim Dae-in berkata pada mereka untuk tidak khawatir karena Haneon Group pasti akan merangkak keluar sendiri nanti. Sambil tersenyum, Kim Dae-in berkata kalau yang paling penting, kalau sudah selesai makan, dirinya ingin mereka untuk berkumpul. Mendengar itu membuat Lee Soo-bin kebingungan. Seona yang bingung bertanya apa yang direncanakan kali ini. Karena jika Kim Dae-in sudah seperti ini, dirinya lah yang akan takut duluan. Seona yang bingung bertanya apa yang direncanakan kali ini. Karena jika Kim Dae-in sudah seperti ini, dirinya lah yang akan takut duluan. Beberapa saat setelah menjelaskan sesuatu, Kim Dae-in mulai membuka peta. Saat itu, Lee Soo-bin, Lee Ha-il, dan Seona terkejut dengan perkataan Kim Dae-in sebelumnya yang mengatakan kalau peta itu merupakan peta laboratorium bawah tanah Haneon Group. Saat Seona yang marah bertanya ada apa di sana, Kim Dae-in yang kebingungan dan alasan Seona marah bertanya apa maksudnya. Kim Dae-in terlihat mulai melingkari B9 yang berada di peta bawah tanah. Sambil tersenyum, Kim Dae-in berkata kalau sesuatu yang benar-benar gila akan dirinya lakukan. Bahamut, senjata pamungkas yang diciptakan Haneon Group saat bereksperimen membuat pasukan monster manusia super. Sebuah makhluk yang terbuat dari material ajaib yang dapat memblokir kemampuan Walker dan tahan terhadap bom nuklir. Dan salah satu prototipenya adalah Black Disaster sebagai prototip Bahamut. Dan jika disempurnakan, kekuatannya mungkin akan. Saat Kim Dae-in masih menjelaskan, dia kebingungan dengan ekspresi semua orang. Mereka terlihat tidak suka ide Kim Dae-in, yang membuat Kim Dae-in bingung kenapa semuanya jadi seperti ini. Seona yang mendengar kalau kali ini lawannya adalah palsu monster manusia super berkata kalau saatnya menyiksa tubuhnya sendiri lagi. Mendengar itu membuat Kim Dae-in terkejut. Saat Seona berkata kalau menambah 2 lubang di perutnya pasti keren karena akhir-akhir ini Kim Dae-in sudah bagus-bagusnya. Kim Dae-in yang mendengarnya terlihat mengelakkan wajahnya. Seona yang berkata pada Kim Dae-in untuk tidak percaya dan berkata padanya untuk menindik telinganya saja jika dia benar-benar ingin ada lubang di tubuhnya. Kim Dae-in kebingungan dengan alasannya begitu menolak rencananya. Karena dirinya juga
ingin kekuatannya berkembang. Seona yang kesal dengan Kim Dae-in yang benar-benar suka sekali berkembang, mulai memukulnya berkata padanya untuk menerima serangannya. Saat melihat semua itu, Lee Soo-bin berkata pada mereka untuk berhenti. Sambil menahan semua serangannya dengan mudah yang bahkan membuat Seona terkejut, Kim Dae berpikir kalau di cerita aslinya memang tidak menyebutkan adanya tindak lanjut dari asosiasi pahlawan. Untuk itu, Kim Dae berpikir pasti tidak akan ada masalah serius saat berada di laboratorium Hanin Group nantinya. Di lain sisi, di gedung asosiasi pahlawan, seseorang yang bertugas meneliti berkata kalau ada beberapa tanda kehidupan yang terdeteksi di laboratorium bawah tanah yang terkubur itu. Dan menurut dirinya dan peneliti yang lain yang melintih hal ini, tampaknya monster yang diteliti oleh para peneliti Haneon Group masih hidup. Saat ketua asosiasi memanggil Sidewalker berkata kalau dia mencoba mendekat di malam. Tetapi bayangannya tidak bisa menembus karena terhalang oleh gelombang yang dipancarkan benda hitam itu. Ketua asosiasi yang mendengar penjelasan dari Nightwalker berkata kalau bantuan akan sulit untuk dilakukan. Untuk itu dirinya bertanya sekali lagi pada Stardust apakah dia benar-benar akan pergi. Tanpa ragu, Stardust berkata iya, yang langsung disetujui oleh ketua asosiasi untuk mengeksplorasi bawah tanah Haneon Group itu. Stardust mulai masuk ke dalam lubang dengan kemampuan terbangnya. Di saat itu juga, Ego Stick baru saja selesai berteleportasi di dekat lubang itu. Saat Ego Stick gugup karena ini tidak direncanakan, Seona berkata padanya untuk kembali jika dia takut. Mendengarnya, Lee Soo-bin berkata pada Seona untuk dia memancingnya begitu. Mendengar Seona, Ego Stick yang percaya diri berkata kalau Kim Dae-in tidak takut dengan monster. Mendengar itu, membuat Seona merasa kalau Ego Stick terlalu percaya diri. Walaupun seperti itu, Shinharu dan Lee Soo-bin tetap berkata hati-hati pada Ego Stick. Mendengar itu, Ego Stick langsung berteleportasi dan menyalakan siaran langsungnya berkata halo semuanya senang bertemu dengan kalian. Saat dengan semangat, Ego Stick berkata kalau mereka pasti bersemangat dengan apa yang ingin dirinya lakukan. Ego Stick berkata sayangnya dirinya akan melakukan eksplorasi dan bukan terorisme. Di komentar, orang-orang mulai membahas apel minggu pahlawan rank S dan tentang Ego Stick yang sepertinya tahu kalau ini akan terjadi setelah dia menghancurkan Cell Bridge. Salah satu komentar bertanya, kegilaan apa yang akan dia lakukan hari ini? Sambil mulai merekam ke depan, Ego Stick menjelaskan kalau tempat ini adalah ruang bawah tanah Haneon Group dan merupakan tempat yang menciptakan bencana mengerikan yang telah terjadi. Ego Stick yang penasaran bertanya-tanya apakah sebenarnya yang mereka lakukan di sini. Untuk itu, dirinya ingin mereka melihatnya bersama dengan dirinya. Saat melihat siaran langsung Ego Stick, ketua asosiasi mencoba menghubungi Stardust yang tidak ada sinyal. Saat ketua asosiasi kembali berteriak bertanya apakah dia bisa mendengarnya, seseorang di sampingnya berkata kalau Stardust sepertinya telah masuk terlalu dalam hingga sinyal radio tidak bisa menjangkaunya. Sambil mendobrak meja, ketua asosiasi berkata ini gila karena Ego Stick seenaknya sendiri dan masuk ke sana tanpa memerlukan izin. Saat itu, ketua asosiasi berkata pada asistennya untuk mengambilkan popcorn setengah manis setengah asin. Mendengar itu dengan lesu, asistennya berkata siap. Saat Ego Stick berkata pada para penonton untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang gila dari grup Haneon, Ego Stick mulai merasakan sesuatu yang janggal yang membuatnya merinding. Di saat itu, penonton berkata kalau suasananya mengerikan. Penonton lainnya yang tertawa, kebingungan kenapa semuanya kosong. Penonton lainnya berkata padanya untuk berhati-hati. Ego Stick yang tertawa berkata kalau dirinya orang yang membuat seluruh Korea gemetar tidak akan takut pada sisa-sisa eksperimen seperti ini. Saat melihat sesuatu yang bergerak, Ego Stick tersentak. Dengan panik, Ego Stick mulai menggunakan telekinesisnya untuk bersiap menembakkan pistolnya. Saat melihat asal suara itu, Ego Stick melihat seekor kucing putih yang membuatnya kebingungan. Saat Ego Stick merasa lega karena ternyata hanya seekor kucing, Ego Stick merasa aneh karena ada kucing yang berada di tempat ini. Di saat itu, tiba-tiba kucing itu mulai berubah secara perlahan. Ego Stick yang melihatnya shock hingga tidak bisa bergerak. Dari bawah kucing itu tiba-tiba muncul daging-daging dari bawahnya. Saat melihat belakangnya, Ego Stick terkejut. Dia terkejut melihat makhluk aneh yang siap menyantapnya. Monster itu mulai menjulurkan tangannya dan bersiap menangkap Ego Stick. Melihat itu, dengan kembali panik, Ego Stick kembali bersiap menembakkan pistolnya menggunakan telekinesisnya. Saat terdengar suara tembakan, Stardust yang tidak jauh dari sana mulai tersentak. Dia merasa bingung dengan suara tembakan yang mengartikan ada orang lain yang berada di sini.